Artinya begini sekarang, tidak semua kabar kehamilan sampai kelahiran itu mendatangkan kabar kebahagiaan. Bahkan termasuk di anak muda loh. Dalam kenyataannya beberapa kasus kita sering lihat bahwa kejadian-kejadian di remaja-remaja SMA ya sudah berhubungan seksual, sudah bisa berhubungan seksual, menikmati hubungan seksual karena dorongan seksual sudah muncul, tetapi ketika terjadi kehamilan nggak siap. Makanya ada disebut dengan KTD, kehamilan tidak diinginkan atau kehamilan tidak dikehendaki, yang seringkali kepikiran terus kalau udah hamil nggak dikehendaki mesti gimana? Ini Niko 3 kali sehari nih. Dan setelah makan. Memang kayak minum obat dong. Tapi dok, tahu nggak yang ada gerakan-gerakan kayak No Nut November tuh? No Nut November. Apa itu ya? Yang kayak di US itu kayak setiap bulan November mereka nggak masturbasi sebulan gitu. Oke. Itu maksudnya apa tujuannya mengadakan itu dok? Atau buat seru-seruan aja atau ada efeknya? Jadi kreativitas anak muda, ini kan anak muda pasti yang lakuin juga kan. Kreativitas anak muda kan nggak pernah berhenti ya. Jadi mereka mungkin punya referensi-referensi atau kepingin membuat kelompoknya memiliki uniqueness tersendiri gitu ya. Jadi kadang-kadang anak muda tuh pinginnya begini, becoming the first. Aku pengen yang pertama. Kemudian becoming the better. Udah ada yang pertama, aku mau yang lebih baik Tapi udah ada yang pertama, udah ada yang lebih baik, gimana dong? Kita pingin nih aktivitas kelompok kita menjadi yang diingat orang, becoming the uniqueness. Ada yang unik kemudian. Jadi pada beberapa orang menyikapi apa yang menjadi referensinya tentang seksual itu menjadi sesuatu yang unik kemudian dipublikasikan. Salah satunya adalah beberapa tempat memang anak-anak muda sebenarnya udah dari dulu kepingin kemudian melakukan totally abstinence. Mereka berjanji untuk melakukan totally abstinent di grupnya selama 3 bulan, tidak melakukan aktivitas seksual apapun. Ada yang kemudian totally alkohol, ada yang kemudian malah kebalik, kepingin hamil bersama-sama atau grup hamil. Jadi mereka mengatur dengan pasangannya untuk berhubungan seksual dijadwalkan, akhirnya ketika hamil barengan dipoto bareng. Bahkan ada yang, itu ya tadi bagaimana melakukan puasa aktivitas seksual, bahkan puasa masturbasi. Dibikinkan juga ada eventnya, bahkan ada yang unik juga. Pada beberapa college, mereka yang kepingin masih jomblo, pingin punya pacar, mereka bikin event yang namanya pheromone party. Pheromone party. Pheromone itu adalah bau-bauan tubuh. Ya, pheromone yang berkaitan dengan hormon tubuh. Ya, ketika manusia sudah pakai baju, mandi, pakai wangi-wangian, agak ketutup pheromone tubuh ini. Padahal itu adalah bau-bauan khas yang membuat kita setia. Sangat unik. Setiap pasangan ini akan menyukai kayak mating, kayak jodoh itu juga dari bau-bauan. Jadi walaupun suaminya baunya mungkin bagi orang ini kok asem, aduh jelek, tapi bagi si istri ini ngangenin. Jangan-jangan, malah ada contoh misal, papa mau kerja ya mau kerja 1 minggu keluar kota, papa ini sapu tangannya diolesin dulu ke keteknya, nanti aku cium-ciumin baunya. Kalau orang lain mungkin muntah gitu ya. Tapi ini istrinya kangen aja, menyukai bau-bauan itu. Dan kita bisa lihat pada beberapa jenis hewan mamalia. Misalnya yang paling gampang kita lihat adalah anjing di jalanan. Ketika mereka sudah sedang lagi puber-pubernya, mau beraktivitas seksual, apa yang dilakukan? Nyium-nyiumin area kelamin itu. Iya, dicium-ciumin. Jadi kalau dikasih anjing yang menciumi merasa, ini baunya bau khas, lagi subur, langsung ditunggangin, di mounting, kawinlah mereka, begitu. Ya, jadi manusia nggak bisa gitu lagi. Manusia zaman purba mungkin baru bisa ya. Kamu, aku baru. Tapi karena udah pakai, akhirnya para mahasiswa kuliah yang jomblo-jomblo, mereka bikin pheromone party. Bau-bauan itu ditampilkan. Caranya apa? Nggak mandi 2 hari. Keringetan dibiarin, nanti waktu ikut pesta itu mereka akan nyium-nyiumin keringat semua. Ini cocok nih. Akhirnya dianggap ada panitianya. Gimana? Kalian cocok? Jodoh. Jadi jodoh untuk hari itu. Dijodoh-jodohin, nanti bisa terserah mau ngapain. Take me out ya. Take me out. Tapi dipakai dari bau-bauan itu yang disebut dengan pheromone, dan they are making the event for the pheromone party. Nah itu ketika melihat hal yang berkaitan dengan
hal-hal unik di seksualitas di anak-anak muda memang unik, aneh, dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang juga atau bahkan sampai dibikinkan event yang juga kelihatannya asik-asik aja. Kayak penggagasnya perempuan itu. Soalnya aku pernah baca kayak kalau laki-laki memang terangsangnya lebih by visual, kalau perempuan by smell. Itu benar, Dok? Bisa ya, bisa tidak. Ya. Karena intinya sebenarnya adalah dorongan seksual itu adalah proses pertama atau komponen pertama dari sebuah siklus respons seksual. Jadi ketika seseorang ingin melakukan aktivitas seksual, ya, yang pertama harus muncul ya dorongan seksual dulu. Nggak ada dorongan seksual ngapain juga, ya. Jadi dorongan seksual ini kemudian berlanjut menjadi bangkitan seksual. Bangkitan seksual itu kalau pada laki-laki ereksi, kalau pada perempuan lubrikasi, basah dia. Pada saat laki-laki ereksi, perempuan basah sudah bisa berhubungan seksual. Terakhir baru komponen terakhirnya adalah orgasme. Ya, pada laki-laki ada ejakulasi, pengeluaran sperma. Nah, tadi Benny bertanya tentang si ini nih. Daya tarik tadi itu adalah dorongan seksual. Yang membangkitkan dorongan seksual itu memang sesungguhnya adalah panca indera. Panca indera. Ya, apapun itu. Jadi, kalau dibilang laki-laki tertarik secara visual, karena memang itu sejak lama dikonstruksikan perempuan seringkali dijadikan makhluk seksualnya laki-laki. Secara visual. Konstruksi masyarakat ya. Makanya jadinya kita justru sering kita lihat adalah majalah porno atau majalah seksi banyakan perempuan. Ya dari dulu ya, laki-laki mungkin baru aja belakangan, dan itu juga tidak banyak dan jarang perempuan membelinya. Termasuk di Eropa. Ya kalaupun sekarang semuanya serba digital online, ya mungkin akhirnya ada sekelompok perempuan kemudian membuat hal digital untuk stimulus seksualnya dari tampilan fisik laki-laki. Niko beli. Apalagi kan ketika berbicara tentang orientasi seksual, kita ngomongin ragam orientasi, bahwa ada laki tertarik dengan perempuan itu dipandang sebagai wajar secara awal dulu, tapi ada juga laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Itu sebenarnya spektrum aja sih. Ibarat pelangi, orang tertarik dengan selama tidak merugikan orang lain dan tetap produktif, silahkan. Resikonya paling satu aja, tidak bereproduksi kan. Ketika laki-laki tertarik sama laki-laki, tidak ada reproduksi di situ. Itu aja. Tapi kalau itu orientasinya dijalankan, go ahead. Nah sekarang masalah kemudian pilihan-pilihan orientasi itu memunculkan visualisasinya yang beragam, itu banyak sekali kemudian tampilan sekarang. Nah sekarang begini, sesungguhnya ketika melihat dorongan seksual itu pada laki-laki visual atau tidak, nggak cuma visual sebenarnya. Dulu banyak berkembang juga misalnya party line call, hanya melayani untuk mendengarkan suara seksi. Padahal kalau udah nanti, atau misalnya ketemu sama siapa, ya janjian, oh ini kamu dikenalin nih, cewek ini cantik nih, tapi di telepon suaranya keren gitu ya. Udah mikir, oh nanti cantik, pasti seksi. Begitu ketemu darat langsung nggak ketemu lagi. Ternyata visualnya nggak cocok sesuai gitu ya. inspirasi. Nah, artinya pendengaran pun juga memiliki stimulus. Ya, semuanya kulit kalau udah menyentuh gitu ya, semua panca indera itu. Tapi memang yang lebih max out adalah visual. Nah, perempuan seringkali tidak memunculkan itu karena apa? Bisa jadi juga budaya dari mengekspresikan sesuatu yang masih terkonstruksi tidak bisa menyaingi laki-laki. Kebayang misalnya sekarang aja pada perempuan ngomongin, "Dok, aku mau tahu gimana sih ngetes laki-laki yang masih perjaka apa enggak?" Itu bisa dibully. Ngomonginnya kok kayaknya cewek ini bandel ya. Padahal itu the same question with the para cowok, the man atau male nanya tentang virginity pada perempuan, tapi yang laki-laki biasa aja tuh, yang perempuan dicap macam-macam. Jadi banyak perempuan yang akhirnya yang mungkin punya pengetahuan seksual, persepsi seksual, termasuk aktivitas seksual yang sudah aktif, ketika di kerumunan nggak akan ngaku. Sementara laki-laki ya walaupun nggak punya pengalaman seksual di kerumunan bisa ngaku banyak gitu. Karena kayaknya kalau ngaku keren gitu loh. Itu yang terjadi sebenarnya antara visualisasi dan lain-lain mungkin tidak terlalu berhubungan kemudian. Karena apa? Sesungguhnya our master sex organ utama seksual kita adalah our brain, otak kita, bukan kelamin kita. Oh, brain. Ya. Jadi misalnya nih di bioskop, kita ngomongin fantasi ya, di bioskop megang kulit orang,
wih ini cewek seksi ya, begitu lampunya hidup ternyata kakak kita. Langsung turn off kan, karena itu yang merespon adalah otak gitu. Tapi waktu meraba stimulus seksual udah kebayangin hal-hal yang menyenangkan gitu. Itu contohnya. Jadi kita juga walaupun adalah makhluk biologis, tetapi kita sudah banyak interaksi sosial, norma yang kemudian membatasi bahwa hubungan seksual itu bisa dilakukan kalau bagaimana. Kakak sendiri ntar Sweet Home Alabama. Itu masuk ke fetisisme gitu ya dok ya. Tapi sempat dengar ada yang di bioskop tuh sering ada yang masturbasi gitu nggak sih? Oh iya biasanya. Nico. Wah, dong, Ping. Ketahuan itu kelainan apa gimana sih? Ada fetis tersendiri dok ya? Itu bukan fetis. Itu bukan fetis. Jadi fetis pengertiannya adalah fetis atau fetisisme atau gangguan fetis itu adalah ketika partner seksual kita adalah bukan orang dan bukan kelamin. Tetapi lebih kepada hal lain yang non-seksual. Jadi sebagai pengganti partner seksual atau visi kita bahwa itu partner seksual kita bukan kelamin atau orang yang memiliki kelamin. Kayak kain jari dulu. Kemarin dulu ngetop banget ya mahasiswa sebuah perguruan tinggi yang meminta pasangannya untuk ayo kamu bungkus dirimu dengan kain batik diikat segala macam. Orang menganggap itu fetishism, tapi memang fetis, tapi perlu dibuktikan lagi. Pengertian fetis adalah dia memang puas secara seksual melihat itu. Tapi kalau dia puasnya maksudnya senang karena orang tertindas, bukan secara seksual. Dan dia tidak melakukan aktivitas seksual apa-apa, hanya senang, bangga, kemudian semacam balas dendam dari seniornya, mungkin dia pernah diperlakukan seperti itu. It is not fetish. Jadi fetish itu ketika melihat orang dibungkus, diikat, atau menggunakan alat-alat tertentu sebagai pengganti kelamin. Bahkan ada orang yang senang dengan anggota badan tertentu dari seseorang sebagai ketika melihat itu dia terangsang secara seksual, itu baru fetis. Sebagian orang menggantikannya dengan cambuk, dengan simbol-simbol lain, bola-bola. Itu tapi kata kuncinya dia tidak tertarik dengan hubungan seksual. Kalau ternyata bahan-bahan tadi itu dijadikan pelengkap dalam hubungan seksual, itu cuma variasi aja. Variasi atau fantasi. Beberapa film menunjukkan bahwa dia berhubungan seksual tetap, tapi alat-alat tadi dijadiin bahan aja untuk pembuka, misalnya dicambuk. Itu kayak tapi ini 50 Shades. ada film yang terkenal dulu ya, 50 Shades of Grey gitu, misalnya itu mencontohkan orang bilang fetis, tapi sebenarnya itu lebih kepada mungkin ada fantasi masokisme, fantasi fetis, karena sesungguhnya dia masih suka berhubungan seksual yang biasa. Nah, mereka yang fetis atau masokis suka menyakiti, sadisme yang menyakiti, atau yang satu suka disakiti, itu kalau tidak menyukai hubungan seksual yang biasa. Apalagi sadomasokisme, yang satu suka nyakitin, yang lainnya suka disakitin, klop ketemu. Klop ya, jodoh ya. Jodoh. Itu susah banget ketemu, dan itu ketemu. Dan saya punya pasien yang sadomasokisme, datang bukan dalam konteks untuk mengoreksi aktivitas seksual, lebih kepada waktu main pecut, main tetesan lilin itu jadi luka, kemudian infeksi, diobatin karena itu. Berarti itu yang minta diobatin. Bukan kirain mau konsul bagaimana, kenapa saya seperti ini dok? Nah, karena nggak mau diobati, masih begitu, itu disebut dengan sadomasokisme. Kita membuat semuanya dalam satu kesatuan, perilaku seksual yang nyeleneh atau bisa dianggap tidak normal disebut dengan parafilia. Parafilia. Ya. Kalau yang Itu terangsang ada luka dengan lilin? Luka cambuk juga. Tapi tadi itu yang di bioskop itu ya. Bioskop itu saya pikir itu lebih kepada si remaja putra atau siapapun yang melakukan ini mencuri-curi kesempatan untuk berfantasi. Karena aktivitas seksual yang namanya masturbasi it is normal activity, suatu yang normal-normal aja. Tetapi dia menjadi tidak normal atau menjadi masalah mungkin kalau dia tidak menyukai yang lain. Dia hanya menyukai masturbasi di kegelapan, apalagi diintip orang waktu di bioskop. Nah, itu lain ceritanya. Dia merasa aman waktu gelap ya. Padahal tahu nggak video-video sebelum kita nonton bioskop tuh ada kan dilarang merekam ini. ada sensor malamnya kan, jadi kelihatan deh. ada night mode. Itu namanya selamat bukan ya? Selamat ya? Karena kalau dilihat kan gitu, selamat datang, selamat menonton. Gue tahu ya gitu. Nah, kalau kita lihat kan Nico bicep kiri sama bicep kanannya agak berbeda ukurannya. Benar nggak kalau orang sering masturbasi itu lengannya gede sebelah dok? Itu mitos atau fakta tuh dok? Kalaupun dibilang dicari logikanya, ya
Ya ada aja sih sebenarnya. Cuma itu mungkin akhirnya adalah masturbasi yang memang dijadwalkan sering. Misalnya 2, 3, 4 kali sehari. Dan kemudian juga berlama-lama. Dan dengan adegan yang dengan gerakan yang cukup ekstrim ya. Masturbasi kan sebenarnya kelamin ya segitu-segitu aja. Tindakan untuk melakukan pergesekan ya itu kan cuma segitu aja, nggak cukup berat untuk bisa membuat pembentukan biasa. Jadi logika itu yang dipikirkan logika itu kelihatannya realitanya tidak akan terbukti karena dia aktivitas itu tidak seberat mengangkat barbel. Soalnya sering ada meme di internet atau itu yang kayak sering masturbasi lengannya gede sebelah. Oh ternyata mitos tuh. Kecuali kelaminnya seberat barbel. Nggak perlu tempat gym tapi ya? tentu itu nggak ada. Bahkan orang-orang binaragawan nih yang gede-gede nih, Niko kalau ke gym ya tolong nanti perhatikan ada nggak yang datang nawarin steroid. Suntik ini. Kalau ternyata dia kemudian nyuntikin testosteron atau steroid dan kemudian nanti akan menjadi edik karena melihat ada pembesaran, tambah gede. Wah, it is useful. Aku tambah lagi. Jangan lupa karena nggak dicek hormonnya, ternyata bisa lebih. Testosteronnya berlebihan. Testosteron berlebihan bisa menekan testis. Menjadi kecil, penis pun mengkerut. Jadi kalau ketika lihat parade binaragawan tuh yang udah kayak begini pakai celana dalam tipis-tipis, nggak ada tuh yang gede-gede. Oh iya. Oh itu kelihatannya nggak ada yang menyembul gitu ya biasanya. Pasti jadi hati-hati. Steroid abuse atau penyalahgunaan hormon testosteron atau steroid di gym itu bisa berakibat feedback mekanisme atau efek balik yang kemudian bisa mengganggu perkembangan organ reproduksi laki-laki. Jadi banyak kejadian mereka yang mungkin sudah ikut lomba karena merasa senang dengan dapat prestasi ikonik di sana, jadi dia malah men-skip kesehatan reproduksinya. Biarin aja deh nggak apa-apa. Kalau itu aku nggak bentuk, nanti aku nggak menang dong. Dia nyari menangnya, akhirnya dia mengorbankan kesehatan reproduksinya. Pantas sering dengar-dengar gini kan, istilahnya idiom kayak dia badannya aja gede pasti itunya kecil. Itu sering kan. Orang yang badannya gede diidentikan dengan penis yang kecil gitu biasanya. Ini mau meninggikan diri sendiri gitu atau gimana nih? Enggak. Berat. Tapi ada dua ya. Ada dua konsepnya ketika berbicara tentang size. Ada dua. Satu adalah don't judge the book by its cover. Don't judge the body untuk melihat bahwa itu adalah ukuran kelamin atau penisnya misalnya bakal sama dengan itu. Ya, tapi kalau secara similarity, kalau orangnya memang tinggi, gigantis gitu ya, dengan orang yang kretin agak kecil, ya pasti semua ukuran itu akan proporsional. Tapi ketika kita ada dalam average suku, ras, usia yang sama, mungkin tidak lagi bisa dilihat ukuran penis dari bentukan luarnya. Walaupun ada yang bilang mungkin negroid, orang Arab katanya gini, jangan-jangan gini, ya dari Arab ya, wow gitu dulu. Itu adalah mitos. Ya, orang kulit hitam katanya begini, orang kulit kuning ternyata tidak sebesar itu ya. Karena apa? Dalam konteks dalam konteks praktek kita temukan hal-hal yang kontradiktif dengan bayangan orang seperti itu. Jadi ada orang yang Melayu, ukuran penisnya juga bagus, ada yang kulit hitam ternyata juga kecil gitu ya. Jadi don't judge the book by its cover. Jadi nggak bisa dilihat tampilannya. Yang kedua juga adalah ada satu idiom lagi. It is not about the gun, but it is about the man behind the gun. Ini bukan tentang ukuran kelamin, tetapi bagaimana seseorang yang memiliki kelamin apapun yang sudah gitu. Apapun yang sudah didapatkannya ketika sudah lewat puber karena udah nggak bisa diapa-apain lagi. Yang harus dilakukan adalah memaksimalkannya dengan melakukan eksplorasi, variasi seksual dan merangsang daerah pekarangsangan, tahu daerah pekarangsangan seksual pasangannya dan kemudian memfokuskan itu sebagai daerah utama untuk dirangsang. Ya, Rugi punya senjata tapi nggak ngerti cara makainya gitu ya dok ya. Persis, ya. Jadi baik lagi harusnya orangnya yang sudah paham. Jadi bagaimanapun juga ketika orang sudah menikah tidak punya pengalaman seksual, lakukan untuk melakukan hubungan seksual adalah sebuah proses pembelajaran juga untuk mencari bahwa pada akhirnya pasangan akan menemukan
Ya, bagaimana mendapatkan kepuasan yang terbaik, bagaimana mendapatkan variasi yang kemudian mendatangkan kepuasan seksual bersama, dan itu bisa dipelajari dari sumber yang tepat atau ditanyakan kepada orang-orang yang paham tentang hal ini. Tidak hanya melulu dari teman-teman yang katanya-katanya. Banyak saya lihat beberapa yang juga ternyata misalnya datang badannya gede, ngakunya dulu ormas tertentu yang pakai fisik, tiba-tiba datang dengan kelamin yang udah kayak bola tenis. Penisnya kayak bola tenis, ternyata ada riwayat pernah disuntik silikon. Pada saat penisnya disuntik saat itu, mau dia gede, tapi beberapa bulan dan beberapa tahun berikutnya, ini semuanya mencair, mengisi jaringan dan akhirnya membentuk keseimbangan di dalam jaringan. Jadi semuanya jadi menggembung kayak bola. Kalau udah kayak bola, bagaimana bisa berhubungan seksual? Sayangnya, mereka yang sudah menjadi korban seperti ini namanya silikonoma, nama sakitnya ini, ya, kejadiannya ini. Mereka ngajak teman-temannya juga. Dan teman-temannya ikutan juga jadi pada punya kelamin seperti bola tenis. Mereka ngajak temannya setelah Itu. Bahkan ketika ditanya itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi nggak kepingin orang tahu dia mengalami efek buruk. Jadi nggak cuma nyuntik silikon, minyak orang-aring, nyuntikin juga gotri, pelor. Yang di penjara itu menorehkan gagang sikat gigi itu, dipotong kecil-kecil, dipotong silet, dimasukin ke kelamin. Supaya bentuknya jadi ada benjolan-benjolan. Mereka punya prinsip itu bisa memperbesar kelamin dan juga memberi sensasi berlebih saat berhubungan seksual. Padahal justru pasangannya tidak menikmati. Tapi ada hubungannya nggak sih dok, ukuran dengan kayak kualitas dari sperma itu? Misalnya kalau kecil mungkin aja kalau gitu kan nggak ada. Nah gini. Bukan nggak ada juga ya. Ada kejadian yang disebut dengan mikropenis. Mikropenis itu adalah ukuran penis yang ekstrim kecil. Kecil itu seberapa sih dok? Kecil. Mungkin kalau dalam keadaan, jadi begini, ukuran penis orang Indonesia sebenarnya belum didata dengan baik. Jadi ketika ada pertanyaan, ukuran penis rata-rata orang Indonesia berapa sih? Belum ada datanya. Jadi kalau misalnya suatu saat nih ada yang nelponin Niko, ada yang nelponin Benny, Ben mau nggak kelaminnya diukur? Niko mau nggak kelaminnya diukur untuk data orang Indonesia? Mau aja. Karena ketika data itu ada, Anda berdua sudah menyumbangkan sejarah buat Indonesia. Sejarah ukuran kelamin. Selama ini problemnya karena orang Indonesia banyak yang nggak mau didata? Bukan, karena memang penelitiannya memang belum ada. Jadi asumsi aja akhirnya. Jadi kalau dilihat mungkin kalau kejadiannya itu disebut mikropenis pada ukuran orang yang sudah dewasa, yaitu mungkin dalam keadaan rileks dia di bawah 3 atau 4 cm. Tapi dalam keadaan ereksi dia majunya lagi 1 atau 2 cm. Jadi dengan ukuran yang masih kecil itu sekitar 3 sentian, belum lagi dengan lemak tubuhnya. Jadi kalau diajak berhubungan seksual nggak masuk penetrasinya. Ya, padahal kalau disebutkan daerah pekarangsangan perempuan salah satunya kan ada yang namanya G-spot. G-spot itu juga nggak jauh-jauh banget. Dia di sepertiga bagian luar dari vagina. Kalau vagina itu kedalamannya sekitar 10-12 cm, anggap begitu. Dia kalau sepertiganya kan 3-4 cm. Jadi nggak jauh-jauh amat. Jadi selama daerah itu bisa pada saat penetrasi bisa disentuh-sentuh, disundul-sundul, sebenarnya si laki-laki ini sudah sanggup punya peran atau potensi untuk memuaskan pasangannya karena itu daerah pekarangsangannya. Di samping ada titik sensitif lainnya di luar kelamin yang namanya klitoris yang tampil banget kelihatan di atas kelamin, di ujung dari bibir kecil. Itu kalau diraba bisa menegang dan daerah itu daerah pekarangsangan. Jadi bagaimana kemudian mereka yang memiliki penis yang ukurannya ditakdirkan tidak maksimum, paling tidak bisa mengeksplorasi daerah klitoris dan daerah G-spot yang justru sebenarnya tidak perlu ukuran yang besar-besar atau panjang-panjang amat. Oh, pantas. Aku sempat lihat juga di kuesioner gitu, kayak di itu tuh, cewek ditanya itu mendingan mana panjang apa gemuk? Panjang apa gemuk? Banyak yang prefer gemuk itu. Maksudnya nggak panjang banget. Karena dia pekarangsangannya nggak terlalu dalam dan kalau gemuk itu dia bisa menuhin pinggirannya. Jadi beberapa menganggap bahwa dengan diameter yang lebih besar dibandingkan dengan ukuran yang lebih panjang, dengan yang diameter dia bisa lebih memenuhi rongga vagina pada saat bergesekan, kan begitu ya. Tapi memang
pada kuncinya adalah kemudian bagaimana mereka yang ukuran yang tadi kan menjawab pertanyaan tadi, ukurannya ekstrim kecil yang disebut dengan mikropenis itu memang ada hubungannya dengan problem tumbuh kembang organnya itu, dan bisa dijamin juga ada masalah pada reproduksinya. Hormon testosteronnya mungkin tidak berkembang. Nah, pada satu titik hormon testosteronnya bisa diperbaiki. Ya, tapi kalau dia sudah di atas 13 tahun, 14, 15, bahkan seterusnya, size-nya sudah tidak bisa diperbaiki. Berbeda dengan jika ketemu pada anak-anak yang masih misalnya umur 5 tahun ke atas sampai umur 12 tahun. Ketika datang dengan orang tuanya aware, dok ini penisnya agak kecil, baru dicek hormonnya juga turun, bisa diperbaiki. Mulai dari hormonnya termasuk size-nya. Dengan sangat memuaskan. Wow, berarti dari... Jadi jadi kalau sekarang mikir Niko dan Benny udah nggak bisa. Bisa ya? Berarti udah nggak bisa. Sejak dini sudah harus untuk keturunannya saja nanti ya diperbaiki ya. Jadi nggak perlu ini percaya sama iklan-iklan, masa iklan. Nah, itu dia iklan itu juga begini sifatnya. Apalagi kalau misalnya iklan itu di koran atau di media sosial kemudian dikirim, ya nggak langsung ketemu kan dengan orangnya. Atau ada praktek pijat-pijat tertentu, pijat tertentu, mak-mak tertentu, yang sekarang praktek di sini, habis itu udah nggak lagi ada di sini. Selalu berpindah-pindah itu, entah tabib, entah balian, entah apa bilang ada, tapi praktek di hotel ini, di rumah ini, akhirnya 6 bulan lagi udah nggak ada. Bisa diyakini semuanya adalah omong kosong. Hoax, nggak bisa, karena kadang-kadang misalnya kalaupun datang kok ini nggak bisa diperbaiki, biasanya ada sesuatu yang dianggap sebagai kamu melanggar ini ya, makanya nggak bisa nih begitu. Karena apa? Satu, penis ini tersusun dari bukan otot-otot yang bisa dibesarkan. Ada sih otot-otot tapi tidak bisa dibesarkan seperti otot. Makanya logikanya kalau bisa nge-gym ini juga bisa digedein, tapi kenyataannya nggak bisa. Tapi isinya adalah jaringan ikat dan pembuluh darah, terutama pembuluh darahnya yang sifatnya elastis. Jadi yang membuat dia kemudian maksimal adalah aliran darah yang masuk. Jadi ketika seseorang punya masalah dengan hormon, punya masalah dengan pembuluh darah, punya masalah dengan pembuluh sarafnya, pasti akan ada masalah dengan juga kalau hormon ukuran, kalau misalnya pembuluh darahnya adalah fungsi ereksinya yang tidak maksimal. Jadi tadi kan menambahi juga, tadi Sada bilang ada survei perempuan ya. Perempuan juga menyukai dalam hubungan seksual adalah tidak cuma mungkin diameter dibandingkan tadi waktu size, tapi lebih kepada durasi dan kekerasan seksual dari kekerasan dari penisnya. Kalau kekerasan seksual nggak boleh ya. Gitu. Jadi itu makanya ketika laki-laki jatuh dalam kondisi ketika ereksinya udah tidak maksimal lagi, entah karena memang punya penyakit kencing manis, suka merokok, minum alkohol, ada gangguan kolesterol, macam-macam penyakit atau stres dan tidak bisa ereksi dan maksimal, seakan dunia itu berhenti berputar. Karena dia merasa seperti neraka-neraka kecil bagi si yang laki-laki, dan dia akan melihat pasangannya juga seperti kecewa dalam hidupnya. Dan sejak saat itu juga pada akhirnya mungkin mulai itu kelihatan tidak terurus, raut mukanya juga, raut mukanya jadi raut muka yang cemberut ya, jadi tidak happy, glowing, so far away, nggak datang lagi. Sedih ya. Oh ya dok, saya punya pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan, normal nggak misalkan kalau misalnya mimpi basah ya? Nggak, tunggu bentar, kok udah negative thinking aja nih Kak Ben. Nah kan biasa kalau mimpi basah itu di umur remaja. Normal nggak misalnya mimpi basah itu di umur 20 tahun ke atas? Misalnya kayak ya udah mau beranjak dewasa nggak tuh? Normal nggak tuh? Mimpi basah atau nocturnal ejaculation itu adalah peristiwa biologis yang alamiah. Jangan disalah-salahin, jangan juga merasa kemudian ini kejadian apa ya? Padahal itu adalah sebuah fase penting dalam hidupnya, bahwa ketika dia pertama kali mimpi basah, dia harusnya bersyukur, bergembira bahwa aku sudah setahap ya maju dalam kehidupan yang siap untuk bereproduksi, udah bisa bereproduksi. Tapi jangan kebangetan juga, nih kayak klien saya, dok celana dalamku waktu mimpi basah pertama kali masih aku simpen loh. Itu jamurnya udah kayak apa gitu. Syukur-syukur mungkin jadi legend ya, kayak The Beatles itu jadi bisa bermiliar-miliar dijual letik. Tapi kan nggak seperti itu, maksudnya ya hadapi saja semuanya. Jadi begitu muncul mimpi basah, sesungguhnya dia sudah punya potensi untuk
ada dorongan seksual, bisa berhubungan seksual dan bisa mengakibatkan kehamilan pada pasangannya yang juga sudah matang dan mungkin saat itu subur perempuan gitu ya. Tapi ketika dia kemudian menikah, kok jadi jarang dok? Karena aktivitas mimpi basahnya sudah berpindah ke dunia nyata kepada aktivitas seksual yang penetratif, hubungan seksual yang dibilang ML, koitus atau sanggama. Jadi itu yang kemudian menjadi prioritas. Kemudian sudah tersalurkan lah akhirnya fantasi-fantasi seksualnya, akhirnya kejadian mimpi basah sudah menjadi tidak lagi muncul, bahkan sudah sangat jarang muncul. Tapi bukan berarti ketika muncul lagi mimpi basah, loh aku kok mimpi basah lagi kayak waktu ABG ya, waktu muda, ya nggak apa-apa sebenarnya. Mungkin pada saat itu ada fantasi yang begitu dahsyat, pada waktu itu dijadikan mimpi dan akhirnya terangsang secara seksual, tahu-taunya terjadi ejakulasi, tahu-taunya mikir, waduh mimpi basah, ini bukan ngompol, ternyata ada ejakulat atau ejakulasi muncul semalam. Jadi no problem antara nanti mimpi basah udah nggak lagi mimpi basah dengan sebelumnya. Tapi ingat juga ternyata tidak semua laki-laki loh mengalami mimpi basah. Oh, nggak semua? Ya, jadi ada yang 20% atau 30% ya, 20% atau berapa belas persen gitu. Disebutkan bahwa laki-laki nggak mengalami mimpi basah. Tapi jawabannya kemudian nggak apa-apa, nggak mimpi basah. Kalau ternyata misalnya dia melakukan masturbasi, keluar cairan spermanya, udah cukup. Karena tujuannya sama, pengeluaran sperma. Atau nanti dia berhubungan seksual, keluar cairan spermanya. Same. Mimpi apa kemarin tuh? Bukan mimpi kebanjir. Mimpi kering. Tadi dokter bilang ngompol, saya jadi keinget mungkin beberapa laki-laki berekspektasi kayak wanitanya sama seperti yang ada di film-film porno gitu kan. Kalau misalnya squirting itu dengan ngompol sama nggak sih dok sebenarnya? Kayak sebenarnya apa yang keluar gitu saat itu? Temannya SpongeBob. Squidward. Itu Squidward. Ya, jadi squirting itu adalah istilah yang populer di masyarakat umum ya, masyarakat dunia ya. Istilah seksual ya, terminologi seks populer. Tapi dalam dunia kedokteran tidak ditemukan sebenarnya, walaupun itu kita bahas juga. Jadi yang kita sebutkan di dunia kedokteran adalah female ejaculation, ejakulasinya perempuan. Kalau laki-laki kan jelas ejakulasinya, keluar cairan sperma. Tapi di film-film tuh katanya ada adegan squirting. Itu ada adegan yang ketika nanti saat hubungan seksual di tahap puncaknya keluar juga cairan. Seperti laki-laki dianggap itu sebagai ejakulasi. Tapi ntar dulu, lihat dulu, kadang-kadang film porno itu kan menjual sesuatu yang extraordinary. Ya, pemainnya mungkin yang bugar, kelihatan bodinya, ukurannya yang cewek seksi-seksi, kemudian durasinya dilihat juga lama ya. Padahal itu semua diseleksi. 2 kali take, 2 kali. Oh, take-nya juga lama. Bahkan pada waktu saya melihat proses itu, proses pembuatan video itu, bahkan yang laki-laki itu disuntikkan dulu. Ada namanya suntikan di dalam corpus cavernosum namanya, disuntikan cairan tertentu yang isinya alprostadil kalau nggak salah dulu ya, itu memang bisa membantu mereka yang sudah nggak bisa ereksi, yang udah tua nggak bisa ereksi dengan rangsangan apapun, disuntik itu bisa ereksi. Nah, pemain-pemain itu ada yang disuntik seperti itu. Jadi tidak alamiah. Sugiono. Pantas banyak Niko cerita ada yang pemerannya kakek-kakek. Aku nggak pernah ada cerita kayak gitu. Indonesia punya juga ya versi kakek Sugiono itu ya. Oh iya. Yang katanya udah almarhum. sempat populer juga. Tapi intinya begini, balik lagi. Nah, apa itu squirting? Nah, yang benar adalah ketika seseorang perempuan terangsang secara seksual dan dia mengalami orgasme yang keluar cairan, memang bisa pada beberapa orang. Tapi itu memang terjadi perangsangan yang luar biasa. Daerah pekarangsangan seperti klitoris, G-spot, mungkin daerah-daerah yang sangat terangsang dan akhirnya dia mengeluarkan cairan. Cairannya ini adalah cairan dari kelenjar-kelenjar tertentu di seputaran kelamin, kelenjar skin namanya atau kelenjar parauretralis, dan bercampur dengan lubrikasi cairan yang sudah ada pada waktu terangsang. Itu yang keluar. Cuma karena keluarnya pada sedikit cairan, pasti dia tidak muncrat. Yang ada adalah dia meleleh atau sedikit
ngebiar tipis-tipis aja. Netes. Itu yang female ejaculation. Tapi yang sampai biar Ya, Ya, ekspektasinya kan kayak muncrat gitu. itu bisa dipastikan itu adalah urin Oh, dia kencing. atau pipis. Sebenarnya itu yang dijual sebagai squirting. Wah, ketika makanya mungkin starletnya, pemainnya diminta jangan yang genre squirting itu jangan pipis, minum yang banyak. Nanti pada waktu tertentu, pada waktu dia ada rangsangan seksual juga dia bisa terangsang untuk pipis, dan akhirnya yang keluar itu adalah urin atau air kencing, dan itu bukan female ejaculation. Apakah itu dimasukkan squirting, silahkan aja, makanya tapi itu bukan ejakulasinya perempuan. Oh, yang kemarin tuh pipis tuh. Gitu. Apa lagi nih? Hebat ya. Niko katanya pernah juga, Dok. Pipis. Lagi Masa gitu? Masa squirting aku? ML terus dia squirting. Pipis. Masa aku squirting? Tapi memang sekarang sedemikian banyaknya informasi yang muncul di media. Everything is on my gadget. Ya, jadi semua ada di gadget. Koran sudah nggak laku. Ya. Majalah bangkrut. Televisi, channel-channel televisi supaya laku, mereka juga nayangin hal-hal online. Ya. Lagi di televisi, tayangan Yes. yang lagi trending topik di Instagram, ditayangin di TV. Ya, courtesy YouTube. Nah, itu Ya. dari YouTube. Enak banget, dia nggak perlu syuting. Jadi makanya gampang banget. Karena apa? Setelah dikalkulasi juga orang-orang mendingan nonton di gadget, di handphone, apalagi nanti kalau sudah eranya 5G. 5G. Yeah. 5G itu katanya nih video yang 1 jam itu bisa diupload hitungan nggak sampai 1 menit. Ya, ngedit video juga akan sangat mudah nanti, kan begitu. Jadi semua tambah rame lagi gadget, dan bisa kebayang semua orang itu akan merasa dia menjadi sumber informasi. Apalagi ketika dijanjikan, kemudian ketika kita memberikan informasi apapun, yang penting menarik, semua nonton, ya semua follow, semua subscribe, dan kemudian nonton, aku bakal dapat tambahan finansial nih. Nah, jadi betapa orang akan berlomba-lomba menjadi sumber informasi, walaupun ternyata bisa jadi hoax, bisa jadi mitos tentang minum obat kuat lah, minum memperbesar kelamin dengan rendaman susu basi, teh basi lah, menebak keperjakaan, masih banyak lagi, mencegah kehamilan dengan mencabut kelamin saat hubungan seksual mau selesai lah, banyak sekali, terutama yang itu how to, ketika misalnya dialog box di Google kita tulis penis, how to enlarge your penis, ternyata itu hoax semua itu. Yang ngajarin ilmunya malah jauh nggak kelihatan. Jadi akan banyak informasi-informasi di sana. Jadi kita kemudian yang muda-muda kemudian jangan terperangkap kepada hoax, pandai memilih, bahkan mereka-mereka yang aktif bisa menjadi ikon, bisa menjadi inspirator, aktif menjadi remaja aktif kayak di Tekiber, bisa menggunakan medianya, entah itu media pribadinya karena sudah dianggap banyak followernya, atau media teaternya untuk memberikan kabar-kabar yang positif buat remaja. Nanti akan dipotong, dijadiin video, di-cut, jadi bagus, di-share kemana-mana. Itu akan menjadi what a wonderful sources yang akan bisa diikuti oleh banyak remaja gitu. Kalau dilihat-lihat banyak ya ngelihat kayak gitu ya, mitos-mitos gitu ya. Ya sekarang apa yang jadi sudah obrolan-obrolan. kayak udah bukan age of information lagi deh, tapi age of curation. Karena kita sudah overdosis informasi. Jadi kita informasinya nggak perlu kita cari, informasinya bertebaran, tapi kita harus pintar milih. Milih ya. Gitu. Memilah dan memilih. Tuh. Ya. Apalagi saat pandemi. Kenapa saat pandemi? Pandemi kan makin banyak orang yang memang bermain di medsos, nggak sekolah, kerjaan juga terbatas. Dulu anak-anak muda kan masih sibuk dengan sekolahnya, kerjaan PR. Sekarang dari rumah, orang tua pada bekerja, semuanya bisa ngelihat di gadget. Selama pandemi, jangan salah loh, kasus pelecehan seksual juga meningkat. Pelecehan online? Pelecehan online juga, benar, online juga, tapi pelecehan di rumah juga. Karena pelaku-pelaku pelecehan seksual kan banyak kan orang-orang terdekat. Jadi selama dia ngumpul di rumah, ngumpul juga dengan si pelaku pelecehan. Entah itu orang tuanya, omnya, kakaknya,
misalnya gitu ya, 60% ya, 50-60% diduga adalah ini orang-orang yang dikenal di rumah. Nah, belum lagi kemudian banyak informasi-informasi yang berkaitan juga antara kejadian pandemi ini. Kejadian pandemi ini banyak informasi yang baru yang berkaitan juga dengan mitos. Pernah nggak ada yang bilang kalau divaksin penisnya jadi tambah gede? Iya, yang pertama kali muncul vaksin itu kan. Iya, kan itu. Ada juga yang kalau divaksin jadi titan. Ada juga vaksin yang buat jadi logam nempel. Ya, ada juga yang ditanamin chip Microsoft. Iya. Jadi kita bisa dilacak. Jadi selama masa pandemi ini kita juga harus tahu kayak tadi misalnya vaksin bisa bikin penis menjadi lebih besar. Ya enggak juga, enggak lah. Bahkan kejadian kemarin kita coba klarifikasi juga, kejadian COVID itu mengakibatkan disfungsi ereksi. Ternyata itu kalau yang itu benar, ada penelitiannya ya. Jadi ada orang yang terjangkit COVID mengalami disfungsi mereka yang ereksi. COVID cukup berat, ya ternyata dalam hitungan sesudah 7 bulan itu virusnya masih bisa terdeteksi ada di pembuluh darah penis dan itu merusak jaringan endotel penis dengan dilihat kadar dari nitric oxide yang saya bilang tadi sangat rendah. Jadi beberapa kejadian-kejadian disfungsi ereksi ternyata bisa disebabkan oleh kemasukan virus COVID-19 atau penyebab lain. Misalnya penyebab lain dari gangguan seksual itu adalah misalnya selama, ini nggak langsung ya, selama COVID mungkin berantem sama istrinya. Ternyata penghasilannya menurun. Dia stres karena punya utang. Dan karena stres dibawa juga ke dalam hubungan seksual. Itu bisa mengakibatkan juga gangguan fungsi seksual. Gitu. Ya. Jadi selama pandemi ini gimana ngelihat semuanya? Apa yang berubah selama pandemi ini buat teman-teman di Techkeeper? Oh ya, kalau secara seni pertunjukan sih banyak job yang cancel terutama di awal-awal. Dan kalau mengadakan pagelaran atau show sendiri pun seperti teman-teman, misalnya kayak Venom Event kan. Ya, ada pembatasan audiens yang mengakibatkan berkurangnya income pemasukan tiket. Income, ya. Ya. Tapi online ada pernah ya, online pernah beberapa kali. Selain yang tentang itu pernah sekali tentang untuk Kisara itu kita buat judulnya Naruto XXX tentang ini seksual social education juga. Nanti bikin video edukasi ya sama saya ya. Oke, kita bikinkan nanti beberapa seri yang lain yang mungkin sambil ketemu atau lihat pendapatnya siapa begitu. Nanti dibahas sudut pandang anak muda zaman sekarang gimana sih Techkeeper, kemudian versinya Techkeeper ngomongin itu gimana, atau jadikan topik-topik seksualitas juga untuk tampil di teaternya lagi. Ya, benar. Sources yang enak didengar. Soalnya gitu ya. Kadang kalau di Indonesia sendiri topik seks masih sangat sedikit diminati. tabu. Maksudnya dibanding negara lain ya kalau kita lihat ya. Mungkin dengan dibungkus dengan jenis video seperti itu lebih gampang masuknya. Lebih dinikmati Seksnya. Iya juga. informasinya. Ya, ketika berbicara tentang seks mungkin akan sangat menarik karena sesungguhnya seks itu adalah bukan sesuatu yang jauh di luar sana, Maktison ya, bukan jauh di luar halaman kita yang luas ini, bukan, tetapi justru kita bawa kemana-mana. Seks itu adalah kelamin. Kelamin kita bawa kemana-mana. Ada yang disimpan di rumah? Portable ya. Nanti kamu mau camping, nanti ingat loh, kelaminnya taruh di rumah gitu nanti ibunya. Atau ketika kamu udah di sekolah, taruh di loker ya. Tapi kan kita berbicara tentang seks yang kelamin ini sudah muncul sejak kita lahir dan perlu dirawat, tumbuh kembangnya dipahami secara sehat, termasuk perilaku kelamin kita juga harus sehat. Karena ketika dorongan sehat udah ada, tahu nggak sih resiko dari hubungan seksual sebelum waktunya? Antara lain infeksi menular seksual, kemudian kehamilan tidak diinginkan, juga HIV/AIDS. Belum lagi misalnya kehamilan tidak diinginkan, rentetannya banyak. Ada yang aborsi, ada yang kemudian sekolahnya menjadi nggak dilanjutkan, haknya untuk mendapatkan pendidikan juga hilang, banyak macamnya. Jadi suka nggak suka memang pendidikan seks itu harus diajari ketika si anak sudah bisa berkomunikasi, dilanjutkan kemudian di sekolah, kemudian juga tetap di masyarakat, di kelompok-kelompok, dan kemudian informasi seks yang sudah dipahami disebarkan.
ke semua teman-temannya. Itu yang paling baik. Dengan demikian artinya pahamlah kemudian anak muda remaja kita tentang seks yang sehat. Kapan dia sudah siap melakukannya, kapan dia tahu resikonya, dan kapan dia memproteksi dirinya. Jadi ketika ada tawaran untuk membuktikan cinta dengan seks, dia mikir, apakah ini nggak merugikan gue? Karena kalau laki-lakinya bertanggung jawab dan baik, dan dia belum siap dengan resikonya, si laki-lakinya, si pacarnya tentunya akan melindungi dirinya. Sampai akhirnya pasangan ini cocok, klop, dan siap untuk melakukan hubungan seksual. HIV. Dengar HIV itu bisa ditularkan lewat sentuhan ya dok? Penyakit yang disebabkan oleh sentuhan. Kalau HIV, virus yang HIV kita kenal ya nggak bisa. Oh tapi katanya HIV AIDS itu disebarkan oleh sentuhan, saya pernah baca. Coba sentuh saya. AIDS. Iya. I don't see it coming. Oke. Itu AIDS. Ya, tapi memang menarik juga membahas tentang infeksi menular seksual termasuk HIV. Setiap remaja juga perlu tahu bahwa di setiap hubungan seksual yang beresiko ada kemungkinan bahaya HIV dan infeksi menular seksual lainnya yang mengancam. Jadi itu kenapa saya harapin teman-teman Techkeeper yang datang nih nyerbu saya hari ini juga bisa membantu untuk menyebarkan kabar-kabar baik. Kan begitu. Jadi hari ini gimana? Ya. Memang datang untuk itu. Ya, jadi tadi kita kan perjalanan ke sini kita sedikit terlambat karena nemuin bayi itu. Oke. Kan kita nanya ke dokter apa yang sebaiknya dilakukan. Setelah kita dapat info, sekarang kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sekarang kami mau pamit, mau cari bayinya itu. Cari bayi. Tapi ntar dulu. Sebelum pamitan, ngomong dulu ke para Mactician untuk berpesan, kasih pesan positif buat para Mactician. Mactician itu tadi sudah kurang lebih 1 jam kita berbincang dengan Dr. Oka Negara. Banyak hal yang kita pelajari Banyak hari banget ini. ya. Ternyata hal yang selama ini, terutama dengan banyaknya informasi yang bertebaran selama ini, kita jadi tahu mana yang beneran, mana yang cuma hoax. Iya, cara memilih dan memilah mana yang informasi yang harus kita lakukan, ekspektasi yang sebenarnya harus kita capai gitu. Udah dijelaskan langsung tadi sama Dr. Oke. Dan untuk sex education sendiri tuh penting. Umurnya start berapa sih dok sebenarnya? Boleh. Ketika seseorang anak, dia sudah bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Saat itu orang tua udah bisa memberikan sex education, entah itu melatih untuk pipis, berpakaian, menutup diri, dan kemudian mencegah tanda-tanda agresi orang dewasa, mana yang boleh disentuh, mana yang enggak. Itu umur 2 tahun, 3 tahun udah bisa dikasih. Nah itu penting untuk para orang tua terutama, atau kalian-kalian yang masih muda yang akan menjadi orang tua. Ini sebenarnya tayangan yang bagus banget sih untuk ditayangin, apalagi masa pandemi. Pada di rumah aja, takutnya nanti kalian terlalu bereksplorasi gitu ya dok ya, takutnya. Jadi itu penting banget informasi kita hari ini. Jadi aku Benny, perwakilan perspektif laki-laki. Aku Sada dari perspektif perempuan. Aku Niko, perspektif dari keduanya. Sekali lagi makasih dokter. Terima kasih dokter. Kita mau nyelamatin bayi lagi sih hari ini. Sip. Sehat selalu. Sehat selalu, kita selalu menggunakan. Be nice to anybody, to everybody. Ya, oke. Pamit. Yuk, pamit dok. Maskernya dulu. Oh, iya, Masker. Di mana kita nyari katek bahasa sekarang? Masker aku lepas lagi. Bye. Akhirnya pulang juga mereka, adik-adik saya dari Techkeeper, ya, Benny, Sada, dan Niko. Tapi obrolan tadi ternyata menjadi menarik. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat para Mactician semua. Kita ngobrolin seks bareng teman-teman atau adik-adik saya di Techkeeper. Mereka udah selesai. Sekarang saya mau pergi dulu ya. Pling! Saya sudah kembali lagi di area klinik saya lagi. Karena sesudah ini saya akan juga melanjutkan diskusi dengan beberapa sahabat dokter. Jadi para Mactician, hari ini di kesempatan Oke Dok kali ini kita berbicara tentang masalah seksual kembali yang cukup aktual ditanyakan oleh para Mactician sebenarnya. Dan kebetulan
para Maktison ini adalah adik-adik saya di Tekiber tadi. Dan semuanya jika itu dirasakan bermanfaat, tentu saja ini adalah sebuah pesan yang positif untuk dibagikan. Karena sesungguhnya mengedukasi seksual saat ini adalah sebuah hal yang esensial supaya semua orang paling tidak memahami bahwa untuk bisa hidup, bertahan, dan kemudian tetap sehat, yang dilakukan juga adalah seks yang sehat. Dan semua sudah kita bahas tadi di kesempatan ini. Para Maktison, jangan lupa selalu bahwa ketika kita mendapatkan informasi yang positif, bermanfaat, silahkan juga bagikan kepada teman-temannya yang lain. Karena di saat ini, di gadget, di media sosial, seperti tadi yang disampaikan, terlalu banyak ada informasi, dan kita kadang-kadang tidak tahu mana yang benar, dan mana yang mitos, atau mana yang hoaks. Dan akhirnya malah bisa terkungkung dan bisa berada pada kubangan hoaks ini dan mempercayainya sebagai sebuah kebenarannya. Makanya ketika Anda tidak tahu, tanyakanlah kemudian kepada yang lebih paham tentang informasinya. Ketika Anda sudah tahu, pastikan Anda juga membagikannya kepada orang lain. Karena ingat selalu, seseorang baru berarti sebagai manusia bukan dari apa yang dia dapatkan dan miliki, bukan dari gelar, jabatan, maupun kekayaan yang dia punya. Tetapi seseorang baru berarti sebagai manusia dari apa yang sudah bisa dan sanggup diberikan buat orang lain. Tetap selalu bersama saya, Dr. Oka Negara, hanya di Oke Dok, di Mek TV. Magnificently Inspiring.